Panganjali. Om Swastiastu. Perkenalkan, jadi di sini kami akan mempresentasikan tentang kerajinan tradisional hingga mancanegara. Jadi sebelum kami lanjut ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, mulai dari nomor terkecil. Perkenalkan, nama saya Anika Dek Bintang Cahaya Dewi, nomor absen 14. Perkenalkan, nama saya Anika Dek Dewi Dewi, nomor absen 16. Perkenalkan, nama saya Anika Dek Biantarinah Dewi, absen 17. Perkenalkan, nama saya Nikomang Mentari Sri Anjani, nomor absen 21. Dan saya sendiri Nikomang Mulyartini, nomor absen 22. Nah, sekian video perkenalan dari kami. Selanjutnya diisi dengan video materi. Oke, yang kerajinan yang pertama yaitu batik. Kerajinan khas Indonesia yang satu ini menjadi busana khas negara dan sudah dikenal di seluruh dunia. Cara pembuatannya adalah dengan menggunakan corak ke kain, menggunakan canting atau malam atau tinta batik. Kerajinan batik sudah ada sejak zaman Majapahit saat agama Islam sedang tersebar di Pulau Jawa. Pada awalnya, batik hanya digunakan oleh kalangan tertentu seperti keraton, dan corak yang digunakan juga khusus, misalnya untuk pernikahan dan sehari-hari. Setiap coraknya memiliki arti dan setiap daerah memiliki corak batik tertentu yang sesuai dengan nilai-nilai budaya dan juga tradisi. Namun di era modern ini, meskipun beberapa corak batik masih dijaga agar tidak dipakai sembarangan, batik bisa digunakan oleh siapapun dan tidak hanya dipakai sebagai kain, namun juga dalam bentuk tas, daster, tempat pensil, dan lain-lain. Batik bukan hanya milik Jawa, karena terdapat juga corak khas dari batik Bali dan Kalimantan. Selanjutnya yaitu ada kerajinan dari wayang. Wayang adalah kerajinan khas Indonesia yang kental dengan budaya Jawa. Pertunjukan wayang kulit bahkan sudah diakui oleh UNESCO pada sebagai warisan budaya lisan dan non-bendawi Indonesia. Sejarawan masih berdebat mengenai asal mula wayang. Teori yang saat ini mengatakan wayang berasal dari Jawa, India, atau Tiongkok. Walau begitu, tidak ada budaya wayang yang lebih berkembang dan kompleks daripada budaya wayang Jawa. Kerajinan khas Indonesia yang satu ini sudah ada sejak abad ke-1. Kisah wayang banyak menceritakan peristiwa dalam kitab hidup seperti kitab Mahabharata. Bahkan dulunya wayang sering digunakan sebagai salah satu sarana penyebaran berbagai macam agama di Pulau Jawa seperti Islam. Wayang juga dipakai misionaris Jesuit untuk menyebarkan ajaran Katolik di Indonesia. Selain pakaian, ukiran kayu juga menjadi salah satu kerajinan khas Indonesia yang mendunia. Selain memiliki ukiran yang rumit pada desainnya hingga menjadi patung atau kaligrafi, kayu yang tumbuh di negara tropis seperti Indonesia juga memiliki kualitas yang baik. Jepara adalah salah satu kota yang paling dikenal dengan kerajinan ukiran kayu. Seni ukiran kayu di Jepara mulai berkembang pada masa kerajaan Kalinyamat. Sultan Halirin dan ayah angkatnya Ji Hyoguan menjadi patih Jepara yang mengajarkan masyarakat Jepara akan seni ukir dan pahatan kayu. Pengaruh Tiongkok bisa kita lihat di beberapa contoh seni ukir di Jepara, seperti contohnya ukiran di Masjid Astana Mantingan. Anyaman bambu. Dari bahan yang sederhana bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Itulah kerajinan anyaman bambu asal Indonesia. Kerajinan khas Indonesia ini dibuat manual dengan tangan dan hasil kreasinya adalah kursi, meja, tudung saji, dan perabotan rumah tangga lainnya. Jadi selain berguna untuk sehari-hari, tampilannya juga menarik. Selanjut ke gerabah atau tembikar. Kerajinan terapan yang satu ini terbuat dari tanah liat. Cara membuatnya adalah membasahi tanah liat, lalu mendiamkannya selama 2 hari, lalu kemudian digiling agar lekat. Tanah liat ini kemudian diproses dengan cara dibakar pada suhu tertentu. Salah satu sentra industri gerabah yang terkenal adalah Kasongan, Yogyakarta. Tak hanya melihat-lihat hasil kreasi gerabah, kamu juga bisa melihat langsung pembuatannya di rumah-rumah pengrajin perkampungan di Kasongan. Yang keenam ada kerajinan getah nyatu, salah satu kerajinan khas Indonesia yang belum dikenal banyak oleh orang adalah kerajinan getah nyatu yang berasal dari Dayak, Kalimantan Tengah. Sesuai dengan namanya, bahan kerajinan ini adalah getah yang berasal dari pohon nyatu
Bentuk kreasi yang paling populer dalam pajangan berbentuk kapal naga dan detail yang rumit. Baik, yang ketujuh ada perak. Satu lagi kerajinan khas Indonesia yang menarik adalah perak. Perak adalah sebuah logam yang biasanya digunakan untuk membuat perhiasan dan koin. Di Indonesia, perak tak hanya diolah sebagai barang-barang tersebut, tapi juga sebagai pajangan yang indah seperti pajangan perak, berbentuk Candi Borobudur, Rumah Gadang, dan lain-lain. Sentra perak sebagai kerajinan khas Indonesia berada di Kota Gede, Yogyakarta, dan Cenduk Bali. Meskipun hasil karyanya tidak sama karena latar belakang budayanya tertentu berbeda, hal ini tidak mempengaruhi nilai kerajinan yang tetap tinggi. Yang kedelapan, loket. Loket adalah kerajinan khas Indonesia yang berasal dari Papua. Kerajinan ini menggunakan kulit kayu sebagai bahan utamanya. Kulit kayu akan dianyam sehingga menjadi tas atau kantong yang dapat menampung barang. Masyarakat Papua biasanya menggunakan loket untuk membawa hasil buruan atau hasil bumi. Dan yang kesembilan ada kipas kayu cendana. Kerajinan khas Indonesia yang unik dan bernilai seni tinggi ini berasal dari Bali. Kipas ini berbeda dari kipas biasanya karena memiliki harum kayu cendana. Jadi fungsinya tidak untuk sekedar mencari angin. Kipas ini digunakan dalam kesenian tari dan umumnya disimpan menjadi barang pajangan atau souvenir yang simbolik saat pernikahan. Dan yang ke-10 ada anyaman tikar pandan. Pulau Natuna, kepulauan paling utara di Selat Kalimantan, Provinsi Riau, memiliki sebuah kecamatan yang bernama Serasan. Kondisi geografisnya dikelilingi oleh lautan sehingga tanaman pandan yang banyak dijumpai di kecamatan Serasan ini dianyam sehingga bisa menjadi tikar khas Natuna. Yang ke-11 yaitu ada kerajinan kulit khas Indonesia yang banyak diproduksi di Jawa, mulai dari kulit domba, sapi hingga buaya. Lokasi industri yang saat ini paling dikenal adalah Sangkarenggang di Garut, yang dimulai sejak tahun 1970-an. Barang yang diproduksi antara lain adalah tas kulit, sepatu, dan jaket. Meskipun begitu, kita tidak boleh lupa bahwa salah satu industri kulit tertua berada di Magetan. Kerajinan kulit di Magetan diyakini sudah ada sejak tahun 1830-an. Tepatnya pada perang Diponegoro berakhir pada tahun 1940-an. Di desa wisata Mading ini memiliki lokasi yang strategis, yaitu di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Kusado sekitar 15 km. Sekitar 15 km dari pusat Yogyakarta ke arah pantai Parangtirtis. Pembuatan kerajinan kulit beberapa dibuat handmade atau dengan tangan mesin, sehingga kemungkinan untuk membuat one of a kind piece harganya berkisaran dari puluhan ribu hingga jutaan, tergantung dari kerumitan dan model yang kamu inginkan. Yang ke-12 ada topeng barong. Dari banyaknya topeng yang terbesar di Nusantara, yang tersebar di Nusantara, topeng barong Bali adalah salah satu kerajinan khas Indonesia yang paling ikonik. Topeng ini umumnya berwarna merah atau putih. Dalam ideologi Bali, barong putih berarti rangda dengan mata yang membelah dan taring putih. Dalam mitologi Bali, barong adalah simbol dari kekuatan baik, sedangkan rangda adalah simbol dari kekuatan jahat, seperti yin dan yang versi Bali. Kerajinan topeng khas Bali ini terbuat dari kayu pule dengan kenangan dengan beberapa langkah pahatan, sehingga menjadi bentuk topeng sesuai dengan sifat tokoh yang akan dibawa pada tarian. Namun tidak hanya untuk menari, banyak juga yang membeli topeng barong untuk souvenir dan pajangan yang eksotis.